hasta me gustaría decirte que no. Oke guys, ketemu lagi sama si Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Nah guys, di sini ya si Kakang Prabu mau ngebahas alur film yang rada tigeledug. Dan film itu berjudul Press 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang cowok penjual daging manusia atau tukang jagal. Dan cowok ini pun bisa disebut dengan master chef, tapi bukan chef Juna ya. Daging apapun juga akan terasa nikmat pokoknya mah kalau cowok ini yang meraciknya, termasuk daging manusia. Namun yang dia incar itu adalah perempuan cantik, karena cenah dagingnya akan terasa lezat dan empuk, bahkan dijualnya juga sangatlah mahal. Oke lah, meh gak penasaran kalian semua, kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan sama seorang perempuan jomblo yang bernama Noah, yang dimana Noah ini sedang COD-an dengan seorang pria yang bernama Chef. Berawal kenalan dari sebuah aplikasi Facebook yang tempatnya jual beli barang gitu, Facebook. Noah merasa kalau dia layak mempunyai hubungan lebih dekat dengan pria itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Chad merupakan seorang pria yang sulit dan pelit cenah. Bahkan dia juga menyuruh Noah untuk membayar seluruh makanannya. I guess I'll just let you leave a couple bucks less on the tip. That was fun. That was hilarious. Yeah. Okay. Good luck finding a guy you stuck up. Dan pada saat dia pulang sendirian melewati jalanan palaroek deh, tiba-tiba ada seorang pria yang mengikutinya. Dan ternyata seorang pria itu sedang menggendong anaknya. Hanas mah dek reuas cenah. Waktu pun berlalu dan kali ini kita diperlihatkan dengan Noah yang sedang berolahraga bersama sahabatnya yang imut ini bernama Molly. Mereka berolahraga sambil membicarakan si Chad yang tadi yang baru saja ngedate cenah dengan si Noah. Setelah selesai latihan, Noah mulai melihat-lihat lagi berbagai jenis cowok dari aplikasi dan mulai sengaja berkirim pesan. Si jomblo. Setelah itu dia bergegas untuk belanja ke Indomaret demi membeli bahan-bahan makanan yang dimana tujuannya sebenarnya adalah mencari jodoh. Ketika sedang memilih sayur-sayuran, seorang cowok bernama Steve terlihat menyapanya. Padahal mereka belum kenal sebelumnya. Si Steve malah menyarankan Noah untuk membeli anggur karena rasanya sangat enak. Dimana teuing anggur teu ngeunah, kabeh anggur madang ngeunah. Have you ever had these? A few? Yeah. 4-year-olds are crazy. Good night. Good night. Saat hari berganti, Noah bercerita kepada si Molly tentang pertemuannya dengan Steve pada tadi malam. Dia mengatakan bahwa Steve adalah orang yang humoris dan juga kece abis. Mendengar itu, si Molly langsung menasehati Noah dengan berkata, anjing sia, mungkin saja Steve sudah memiliki istri atau duda cenah. Jangan sampai kamu bermain-main di luar batas. Tak lama dari ngobrolnya ngalir ngidul mereka, Noah pun akhirnya mendapatkan pesan pertama dari bebek Steve. Di sini mereka berencanakan sebuah COD-an malam hari yang berlokasi di dalam bar yang terkenal. Sambil wangkong layaknya ibu-ibu MBK nusok ngaromongkeun tatanggana geni. Mereka mulai saling bercerita
tentang siapa diri mereka dan dari mana mereka berasal. Dan di saat Steve bercerita, Noah pun langsung ngagebeg, terkagum-kagum. Well, we have something in common, I guess. Dead parents. I hate this. Setelah mengetahui kalau Bebeb Steve merupakan seorang dokter bedah, bagaimana tidak selama ini Noah hanya mendapatkan cowok yang tidak memiliki profesi, melainkan hanya jadi beban untuk keluarga alias pengangguran. Dari sinilah Noah pun udah kepincut pakai banget dengan si Steve, sampai-sampai Steve sengaja mengajaknya ke Oyo. Lalu mereka berungkluk-ungklukan sama-sama. Like we put all our hopes of like finding Fuck it. her eat. Ketika pagi tiba, Noah yang merasa bahagia teka palang terlihat sedang mengambil sebuah foto dari Steve yang masih molor. Setelah itu dia pun sengaja menelpon Molly untuk menceritakan hubungannya dengan Steve yang sampai sejauh ini sangat meyakinkan, cenah. Yeah, but it's taking too long. Okay. What's his Instagram? You need a room free. That is true. Suatu ketika saat mereka sedang bareng-hakan, Steve dengan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah seorang vegetarian. Sesudah memberikan informasi yang parenting itu, Steve langsung mengajak Noah untuk menari agar suasana jauh lebih romantis. Go, come on. Yes. Let's go. Tidak sampai di situ, entah naon anu diobrolkeun si Steve kepada Noah, secara tiba-tiba Noah mengabari Molly bahwa dia akan pergi bercinta sama si Steve ke sesuatu tempat yang dia sendiri tidak tahu kumaha cenah. It's a straight girl's fantasy come true, right? Pada saat itu juga mereka pun akhirnya OTW tanpa persiapan apapun. Namun dalam kondisi seperti inilah secara mendadak Steve berkata bahwa kondisi jalan sedang tidak baik-baik saja. Ternyata jalan juga bisa terluka geni. Dan dia menyarankan Noah untuk menginap dulu di rumahnya. We're going to Cottage Grove. That's the surprise. Yang luar biasanya, baru saja tiba di wilayah rumahnya Bebeb Steve, Noah pun langsung menyadari bahwa HP-nya sudah tidak lagi mendapatkan sinyal. My cell isn't working. Sesampainya di rumah, Noah yang sedang luak liuk keadaan di dalam rumah pun mulai merasakan bahwa rumah tersebut aneh serta menyeramkan. Do you have Wi-Fi? Very thoughtful. Tapi Steve benar-benar sangat ahli dalam mencairkan suasana yang dimana dia mulai menawarkan minuman kepada Noah. Dan tanpa disadari, minuman tersebut sudah dicampur dengan obat tidur alias sing tramadol ting naon. Yang sayangnya sudah terlanjur dieut oleh Noah. You're gonna need the bathing suit. Beberapa jam setelahnya, Noah pun ngagebeg rewas setelah dia menyadari kalau kedua tangannya sengaja diikat oleh Bebeb Steve. Noah, why don't you just try to... No. Don't. I like you. All right? Dari sini Noah meminta Steve untuk melepaskan ikatannya. Namun sayang, Steve benar-benar tidak tertarik untuk melepaskan ikatan tersebut. Look, why don't you just try to... Melainkan dia malah curhat gerak kalau selama ini dia memiliki profesi sebagai penjual daging. Daging ini sendiri bukanlah daging sapi, daging ayam, ataupun daging domba, melainkan daging orang hidup. Dengan bayaran yang sangat mahal, Steve selalu berkeinginan untuk membuat setiap dagingnya tetap terasa segar. Maka dari itu dia mengaku tidak memiliki hasrat sama sekali untuk membunuh Noah. By the way, makes you a really good cook. You don't know it yet.
Setelah hal tersebut, Noah pun berusaha meminta tolong sebisa mungkin. Setelah dia tidak sengaja mendengar suara seorang perempuan, hanya saja perempuan yang diketahui bernama Penny itu juga merupakan seorang korban dari Steve sendiri. I was in town visiting. I've lost track. Dan sekarang ini nyawanya Penny benar-benar terancam punah apabila terdapat seorang pembeli yang berniat memesan daging kepada Steve. Perlu dicoba untuk Anda, ini usaha yang akan sangat cepat kaya. Pada kesempatan inilah, sambil wak-liuk melihat keadaan, Noah pun langsung berusaha untuk kabur dengan menendang si Steve terlebih dahulu. Sebagai bentuk hukumannya, Steve langsung mengoperasi Noah yang dimana dia sengaja mengambil daging bujurnya. Dan tidak diketahui pasti kenapa si Steve lebih memilih daging bujurnya si Noah. Dan tidak diketahui pasti kenapa si Steve ini lebih memilih daging bujurnya si Noah. Apa terlalu bohai, nongtot, atau bisa jadi terlalu kenyal. Her ass so you won't be a bloody mess. Please stop. Noah. Seusai proses operasi, Noah yang berusaha tenang pun sengaja mengajak Penny untuk mengobrol. Tepaduli cenadek nyeri bujur ge. Yang jelas Noah hanya memikirkan bagaimana caranya menyakiti Steve. You're not. Think any of the others did either. Di sisi lain, dengan kemampuan stalkingnya, Molly pun langsung mencari informasi di abah Google mengenai identitas dari seorang Steve. Yang ternyata setelah dia cari-cari, Molly pun mulai menemukan fakta bahwa Steve sudah memiliki seorang istri beserta 2 orang anak. Bahkan Molly juga berhasil menemukan alamat rumahnya Steve yang tidak diketahui masih ditempati atau tidak. Cenah. So, Curious? here. Pada situasi berbeda, Noah malah bertanya kepada si Steve bagaimana rasanya mengkonsumsi daging sesama. Dan secara tigeledug, Steve menjawab kalau rasanya sangat luar biadab, cenah. Apalagi jika disajikan dengan baik serta masih hangat. Setelah itu Steve pun bergegas untuk mengajak Noah makan malam. Pada kesempatan ini, Steve merasa bahwa Noah sangat-sangat penasaran dengan rasa dari daging manusia. Setelah selesai, Noah pun kembali ke ruangan penyekapannya dan memuntahkan apa yang baru saja dia makan. Secara cepat, Steve langsung mengambil stok daging yang akan diolah demi menyempurnakan makan malam dari mereka berdua. Dan di saat waktunya sudah tiba, mereka pun mulai menikmati dinner selayaknya sepasang kabogo yang baru saja menikah. Let's get drunk. Rosemary. Sambil wak-liuk melihat keadaan, Noah bertanya cenah, kapan sih kamu mulai memakan daging yang lezat ini? Sejak berumur 19 tahun. Yang dimana selama dia menikmati olahan daging itu, Steve menegaskan bahwa dia hanya mencari daging dari seorang wanita yang cantik. Karena menurut dirinya pribadi cenah, daging wanita itu jauh lebih empuk, kenyal, ngerekes, serta enak dinikmati. Pate. You do taste the garlic. Seusai makan, Noah diperlihatkan oleh Steve sebuah lukisan yang berada di dalam rumahnya. Namun ternyata pandangan Steve tidaklah tertuju kepada lukisan itu, melainkan apa yang ada di baliknya, yang dimana terdapat beberapa foto beserta barang-barang milik korban yang sengaja dia pasang. Dari situ satu persatu pun mulai dilihat oleh Noah, dan tidak sengaja dia juga melihat sebuah HP miliknya Molly.
Alright, come on. Berselang dari itu, mereka pun mulai menikmati hidangan lagi. Yang kali ini si Steve sengaja menyajikan salah satu daging kesukaannya bernama DBD, yaitu daging buah dada. Bebeb Steve merasa kalau bagian tersebut sangatlah lezat, cenah, berlemak dan juga lembut. It's really nice. Go ahead. No, I can't. Come on. You guys, that's good. Detik demi detik pun berlalu, suasana pun semakin menjadi romantis bagi mereka berdua. Acara makan malam yang berjalan lancar ini sengaja mereka tutup dengan menari berdua layaknya doger monyet. Tidak lupa juga setelah menari, aktivitas mengungkluk pun akan dimulai pada saat itu. Dan ketika mereka sedang pemanasan, tiba-tiba saja dalam kondisi inilah Noah pun sengaja menggegel terong miliknya si Steve hingga berdarah, dan dia pun langsung kabur melarikan diri. Noah sengaja pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Molly beserta Penny yang ternyata belum dieksekusi. Upaya melarikan diri ini pun tidaklah berjalan lancar seperti yang dikira, melainkan Steve berhasil menemukan keberadaan mereka bertiga, yang dimana mau nggak mau mereka harus melawan si Steve. Kali ini Steve tidak ingin lagi mengejar dengan tangan kosong, dan dia juga sengaja membawa pistol pada saat itu. Mereka pun rariweuh saling berpencar ngaler ngidul ngulon sambil bersembunyi. Sialnya persembunyian Noah pun ketahuan sama si Steve. Beruntungnya Noah ini pemeran utama, dia berhasil diselamatkan oleh CS-nya yaitu Molly. Dan tanpa mikir dua kali, mereka pun langsung menggebukan Steve sampai-sampai pria itu harus tewas di tangan para wanita ini. Di sisi lain, di dalam rumah, istrinya si Steve pun datang dan melihat sang suaminya sudah lagi tidak bernyawa alias modar. Dari situlah emosi istrinya langsung nafsu ke Pegung Thea, dan dia bergegas menyerang Noah yang masih berada di area buruan rumah. Namun lagi-lagi kehadiran CS-nya itu si Molly benar-benar berguna, sampai-sampai Molly sendiri sudah menyelamatkan nyawanya Noah sebanyak 2 kali. Dan kini suami istri pun harus tewas akibat tindakan si Steve yang berprofesi sebagai tukang jagal. Lalu film diakhiri dengan obrolan santuy antara Molly dan juga Noah. Yang kali ini Noah baru sadar ternyata nasihat Molly memang terbukti dan Bebeb Steve sudah mempunyai seorang istri, bukan duda. Cerita selesai. Dari film ini kita semua jadi tahu tidak ada yang lebih lezat selain dari DBD, daging buah dada anjing. Oke, saya dari pusat mengucapkan cukup sekian dan terima gaji. Bye bye. Jangan lupa untuk di-subscribe.